Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawati Yunus, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 125 Tebola, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di Sekolah Dasar Negeri 125 Tebola, Kabupaten Enrekang. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 2, fase A, dengan materi mengenal malaikat-malaikat Allah dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk bersama-sama belajar. Sekarang sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Jadi didengarkan namanya ya. Iya, Bu. Siti Nurul Humaira. Hadir. Diangkat tangannya ya. Nurul Syuhada, ada? Ya. Kisha? Mana Kisha? Oke. Anika Nurul Khaira? Hadir. Mikaela Ramadhani? Hadir. Nasri Ali? Hadir. Zahra Syifa? Hadir. Rafi Fatul Rifda? Hadir, Bu. Muhammad Aksa? Hadir. Muhammad Khairul Amri? Hadir. Muhammad Zaka? Hadir, Bu. Hilal Ar-Rahim? Hadir, Bu. Oke. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah kita bisa belajar hari ini. Ya. Sekarang Ibu mau tanya, pertama hadir di sekolah tadi? Saya, Bu. Oke. Seperti biasa, yang pertama hadir di sekolah akan memimpin kita berdoa. Coba disilakan. Nanda Rifda. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Terima kasih. Kembali. Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita belajar, bekerja, sebaiknya berdoa sebelumnya supaya apa yang kita pelajari mudah dipahami. Oke? Ya, Bu. Sekarang supaya memotivasi kalian, mari kita tepuk tangan anak hebat. Siap? Ya, Bu. Tepuk anak hebat. Hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Yes. Oke, karena semua anak-anakku adalah anak yang hebat, kita akan memulai pelajaran. Siap belajar? Ya.
Ya, kita belajar minggu lalu itu belajar tentang perintah mensyukuri nikmat Allah dengan melalui sholat dan berkurban. Nah, semua yang terjadi di bumi ini itu semuanya karena atas izinnya Allah. Allah memberikan tugas kepada makhluknya untuk mengatur segala sesuatu yang ada di bumi ini. Pernah lihat hujan? Pernah lihat angin? Pernah lihat ada yang bergerak? Apa yang menggerakkan pohon? Semua itu ada yang mengatur. Allah mengizinkan kepada makhluknya untuk mengatur turunnya hujan, adanya angin. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Nah, karena sudah mengetahui apa yang akan kita pelajari, jadi tujuan yang akan kita capai hari ini adalah tujuannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik akan meyakini adanya malaikat Allah. Kemudian yang kedua tujuan kita melalui pembelajaran project based learning dan pengamatan video, peserta didik akan mengetahui siapa itu malaikat dan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Itu yang akan kita capai ya. Sekarang ibu mau tanya, ada berapa rukun iman? Berapa? Ya, bagus sekali. Rukun iman itu ada 6. Rukun iman yang kedua, ada yang tahu? Coba. Beriman kepada malaikat. Pintar sekali. Saya akan kasih reward. Beriman kepada malaikat. Saya kasih reward. Sekarang ibu lagi mau bertanya. Coba dilihat sini. Ibu akan bertanya. Rukun iman tadi ada yang kedua. Rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat Allah. Sekarang ibu mau bertanya, ada berapa jumlah malaikat? Jadi 10? Pernahkah kalian mendengar yang bernama malaikat Jibril? Coba di mana kira-kira? Kalian dengar di mana? Nah, benar sekali. Jadi yang akan kita pelajari hari ini tentang nama malaikat dan tugasnya. Dan bagaimana kita meyakini adanya keberadaan malaikat. Baiklah anak-anak, kalian sudah tahu jumlah malaikat. Sekarang ibu akan menayangkan video tentang lagu lewat video tentang 10 malaikat. Kita bernyanyi bersama ya. Buka.
Kalian harus bekerja sama ya. Ya. Ada yang melek, ada yang menggunting, ada yang mencari di buku. Ya, mencari di buku, menganalisis nama-nama malaikat beserta tugas. Kemudian ditempelkan pada pohon nama malaikat. Ya, jadi cari pasangannya, nama malaikat beserta tugasnya. Sekarang Ibu akan menayangkan video. Kalian akan mengamati ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini anak-anak, kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi mengenal malaikat-malaikat Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui siapa malaikat itu dan apa saja tugasnya melalui pembuatan video dan penjelasan guru dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dengan baik. Tahukah kalian siapa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya atau nur. Malaikat tidak pernah ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk Allah yang suci dan tidak pernah berbuat dosa. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin dan tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat juga merupakan makhluk yang gaib. Gaib yang dimaksud adalah tidak bisa dilihat oleh mata kita. Percaya kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat itu. Kalian sudah mengamati video tadi. Ibu mau bertanya, video yang kalian amati, apa yang kalian dapatkan tadi? Informasi apa yang kalian tadi amati? Tentang malaikat. Sifatnya malaikat, ciri-cirinya. Malaikat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan manusia. Apa tadi ada yang tadi diamati? Malaikat tidak punya sekali, tidak bisa lihat. tidak bisa dilihat. Apa lagi yang tadi? Yang punya Tidak mempunyai jenis kelamin. Tidak makan dan Oke, sekarang lanjut ke videonya ya. Ya, Bu. Itu banyak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu berapa jumlahnya. Namun, sebagai seorang muslim yang beriman, kita diwajibkan untuk mengetahui ada 10 malaikat dengan tugasnya yang berbeda-beda. Ibu akan membahas tentang malaikat dan tugasnya. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut juga dengan Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Selain menyampaikan wahyu, malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat setelah iblis dihukum dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tongkat kepemimpinan para malaikat yang sebelumnya dipegang oleh iblis kini diambil alih oleh malaikat Jibril. Malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas menyampaikan rezeki. Rezeki adalah segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya berupa makanan, akan tetapi rezeki bisa berupa diturunkannya hujan atau adanya angin, dan berupa kesehatan yang diberikan oleh Allah dan sebagainya. Malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala ketika hari kiamat. Malaikat Israfil meniup sebanyak 2 kali tiupan.
Tiupan yang pertama mematikan semua dunia seisinya, manusia setelah kiamat. Manusia dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Malaikat yang keempat adalah malaikat Israel atau malaikat maut, bertugas mencabut nyawa. Ia mencabut nyawa berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengenal waktu, usia, dan jenis kelamin. Malaikat yang kelima dan enam adalah malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas menanyakan dan memeriksa amal perbuatan manusia semasa mereka hidup. Orang yang beriman akan diberikan ketenangan di alam kubur sampai hari kebangkitan. Dan bagi yang tidak melaksanakan perintah Allah akan mendapatkan siksa kubur. Malaikat yang ketujuh adalah malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik. Semua perbuatan kita yang baik akan dicatat oleh malaikat Raqib. Seperti kita melaksanakan sholat, kita mengaji, melaksanakan hal-hal yang baik, maka semuanya akan tercatat oleh malaikat Raqib. Malaikat yang kedelapan adalah malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Seperti kita berbuat jahat kepada teman atau kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, semuanya akan tercatat oleh malaikat Atid. Malaikat yang kesembilan adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik dijuluki dengan sebutan Zabaniyah. Zabaniyah yaitu malaikat yang digambarkan sangat kejam dan menakutkan. Anak yang tidak melaksanakan perintah Allah dan durhaka kepada orang tua akan masuk ke dalam neraka dan bertemu dengan malaikat Malik. Malaikat yang terakhir atau ke-10 adalah malaikat Ridwan yang bertugas membantu dan menyambut orang-orang beriman masuk surga. Anak yang rajin ibadah dan sayang kepada orang tua akan masuk surga dan bertemu dengan malaikat Ridwan. Itulah tadi 10 nama malaikat beserta tugasnya. Sekarang kita akan membahas tentang hikmah meyakini keberadaan malaikat Allah. Yang pertama, setiap saat takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Yang kedua, ikhlas menjalankan perintah Allah seperti ketaatan para malaikat. Yang ketiga, banyak mengingat kematian. Yang keempat, tenang dan tidak bersaing karena ada malaikat yang menjaga. Yang kelima, selalu berhati-hati melakukan perbuatan. Yang keenam, sabar, tegar, dan berani melakukan kebaikan serta memperbanyak beribadah kepada Allah. Adapun kesimpulan dari materi mengenal malaikat-malaikat Allah dan tugasnya adalah malaikat adalah makhluk Allah yang mempunyai sifat-sifat yang harus diteladani atau dicontoh, seperti kepatuhannya dalam menjalankan perintah Allah. Kita juga harus patuh, sholat, mengaji, sabar, karena kita percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, termasuk kita sebagai manusia. Demikianlah materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak-anak, karena kalian sudah menyimak semua videonya sampai selesai, Ibu akan bertanya, bagaimana meyakini adanya malaikat-malaikat Allah itu? Coba, siapa yang tahu? Tahu. Coba. Dengan cara takut kepada Allah. Iya, dengan cara kita takut kepada Allah, kita harus selalu ingat kepada Allah, ingat yang namanya mati. Karena ada malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi kita semua yang ada di bumi ini. Ada berapa tadi malaikat? 10. Ingat siapa yang mengawasi perbuatan baik kita kalau kita sholat? Raqib.
Coba, Khairul. Sekarang pertanyaan selanjutnya, Ibu masih punya bintang. Ibu masih punya bintang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari akan adanya malaikat Allah? Bagaimana sikap kita? Dengan cara apa? Iya, pintar sekali, dan salah dan ngaji. Karena dengan bagaimana cara kita bagaimana sikap kita sehari-hariannya itu dalam bagaimana bersikap dalam sehari-hari itu dengan cara rajin sholat, rajin mengaji, semua yang baik-baik kita kerjakan, semua yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Karena ada malaikat, kalian sudah menyimak tadi, ada malaikat siapa tadi yang mencatat yang baik? Ada malaikat roh. Kalau kita sembahyang, kalau kita menjaga anak yang soleh, maka ada yang mencatat namanya malaikat roh. Kalau yang mencatat yang tidak baik adalah malaikat Allah juga menugaskan malaikat yang bernama malaikat siapa untuk mencabut nyawa? Israfil itu untuk iya, kalau yang mencabut nyawa siapa? Israfil. Ada juga malaikat yang ditugaskan yang seperti tadi menurut yang mengendalikan hujan, yang mengendalikan rezeki. Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Ya, kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Oke, sekarang Ibu akan membacakan sebelum membagikan dalam KPDN. Ibu akan membacakan apa-apa saja yang akan kita butuhkan untuk membuat proyek. Kita akan membuat proyek nanti tentang pohon, nama malaikat, dan tugasnya. Dengarkan baik-baik. Alat yang akan kita butuhkan sudah disiapkan ya, alat-alatnya. Yang dibutuhkan adalah alat tulis spidol, krayon, lem, kertas buram atau kertas manila, kertas origami, dan gunting. Cara mengerjakannya, kalian nanti akan bekerja sama ya. Ada yang menggunting, ada yang melem, ada yang mencari menyelesaikan soal yang saya kasih nanti, kemudian mencari jawaban yang ada pada buku, menuliskan pada yang kertas yang akan Ibu berikan ya. Membuat proyek hari ini tentang nama malaikat dan tugasnya. Oke, sudah semua siap? Sekarang kalian berdiskusi siapa yang bertugas melem nanti, siapa yang bertugas menggunting, siapa yang bertugas coba berdiskusi. Ada di sini cara mengerjakannya tadi kan ada yang akan kita buatkan ada di sini. Cara mengerjakannya bagaimana? Kita nanti mencari jawaban, melihat soal, kemudian mencari jawaban di buku, kemudian ditulis. Setelah ditulis di lem, di pohon nama malaikat dan tugasnya. Coba. Ini di lem ini. Sudah ada di gunting? Bilang minggu ke satu, kedua,
Ingat musik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tinggal apa? Di tengah ini. Bawa apa? Di sini nanti lah yang tempat di sini. Nomor 7 dah tolong. Apa tuh? Rezeki ibadah Bagaimana anak? Sudah, Bu. Ini Bu, malaikat tugasnya. Oke, ini sudah selesai? Ya, Bu. Oke, mulai malaikat dan tugasnya. Bu, sudah selesai? Selesai? Oke. Sekarang karena sudah selesai, masing-masing dari kelompok mempresentasikan, memaparkan hasil proyeknya di depan kelas. Oke, nomor 1. Ini hasil proyek pohon malaikat tugasnya. 1. Jibril menyampaikan wahyu. 2. Mikail membagi rezeki. 3. Israfil meniup sangkakala. 4. Israel mencabut nyawa. 5. Mungkar menanya di alam kubur. 6. Nakir menanya di alam kubur. 7. Rakib mencatat amal baik. 8. Atid mencatat amal buruk. 9. Malik menjaga pintu neraka. 10. Ridwan menjaga pintu surga. Oke, sekarang bagaimana, ada yang bisa menanggapi? Ada yang mau bertanya tentang kelompok 1 ini? Sudah betul semua? Betul, Bu. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ini proyek kami, pohon malaikat dan tugasnya. 1. Jibril menyampaikan wahyu. 2. Mikail membagi rezeki. 3. Israfil meniup sangkakala. 4. Israel mencabut nyawa. 5. Munkar menanya di alam kubur. 6. Nakir menanyai di alam kubur. 7. Rokib mencatat amal baik. 8. Adil mencatat amal buruk. 9. Malik menjaga pintu neraka. 10. Ridwan menjaga pintu surga. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Siapa lagi? Paparkan hasil kelompoknya. Coba. Ini hasil kami. Iya, 1. Jibril menyampaikan wahyu. 2. Mikail memberi rezeki. Ya. 3. Meniup sangkakala. 4. Mencabut nyawa. Siapa nak? Siapa? Malaikatnya siapa? 4. Mencabut nyawa. 5. Apa namanya? Mungkar menanya. Nah, akhir menanya di alam. Terus. Sudah siapa?
Antonius mencatat amal baik. Atik. Catat amal. Ya. Oke. Orang yang kita hasilkan tadi sudah bagus semua. Sudah betul nama malaikat dan tugas. Jadi malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk lain, yaitu manusia dan jin. Malaikat itu memiliki tugasnya masing-masing. Ada berapa tadi malaikat yang kita pelajari? Memiliki tugas masing-masing. Apa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita tadi semuanya tentang apa yang dipelajari? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa saja yang kita pelajari tadi? Tentang langit. Iya, apa lagi nak? Yang kita pelajari tadi apa saja? Tentang malaikat. Dan Tentang malaikat. Tentang malaikat dan tugasnya. Malaikat itu memiliki sifat, ya, tidak memiliki jenis, tidak memiliki nafsu, berbeda dengan manusia. Manusia berkeluarga dan jadi yang kita pelajari tadi, bagaimana kita meyakini adanya malaikat dengan selalu taat kepada Allah. Kita selalu yakin bahwa ada malaikat yang mengawasi kita, yang akan mencatat perbuatan kita. Malaikat yang mencatat perbuatan baik kita siapa? Rocky. Malaikat yang mencatat perbuatan tidak baik kita apa? Sekarang yang akan mencabut nyawanya semua makhluk yang hidup siapa namanya? Israel. Sekarang Ibu akan memberikan tes untuk tes evaluasi ya. Saya kasih beberapa menit ya dikerja, oke? Ya, Bu. Oke. Masing-masing ya, dikerja masing-masing. Dikerja masing-masing ya. Sudah semua? Sudah? Silakan dikumpul ke sini. Bagaimana Nana? Suka pelajaran hari ini? Media yang Ibu bagikan, media yang kita pakai suka? Oke. Selanjutnya Nana, pelajaran insya Allah minggu depan yaitu tentang ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat Allah. Oke? Sekarang Ibu akan nilai dari proyek yang kalian buat tadi. Ibu akan memberikan bintang yang paling sesuai dengan gambar, sesuai dengan warnanya, keindahannya, kerapiannya. Ibu akan nilai ya. Yang paling bagus akan mendapatkan 2 bintang. Oke? Yang paling bagus tadi proyek karyanya adalah kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Coba, oke, 2 bintang. Ya. Kemudian yang menjadi nomor 2 adalah kelompok 2 dan 3. Semuanya bagus, mendapatkan 1 bintang. Oke? Ya, sesuai warna sudah bagus, tapi kerapiannya yang masih perlu diperbaiki ya. Alhamdulillah selesai pelajaran kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum pulang. Kita membaca doa. Siapa yang memimpin baca doa? Sama-sama. Siapa? Atau kita sama-sama berdoa? Coba. Coba bersama-sama berdoa.